Di Indonesia ini kalau berbicara masalah horor, masalah hantu, kita kan punya legend juga ya. Oh, ya. Saya tak kenal. Apa? Siapa dia? Susana. Itu ada lagu ya, Susana. Itu film yang dia keluar dari Prigi, kalau pernah nonton. Dia keluar dari Prigi. Semua ya? Abang udah nonton? Aslinya merinding kampret. Dia keluar dari Prigi, Bang. Nyanyi kan kawan tuh nonton gini kan. Nonton TV itu. Jadi dia keluar dari Prigi, dia keluar juga dari TV. Oh, Apa yang ini. Itu saya tak tahu. Coba di mereka coba. Iya, merinding saja. Teman, kembali lagi kita ke podcast media bersama saya Adam Laut, dan malam ini ditemani oleh dua owner yang pakai baju putih ini. Namanya Saya Fikri dan rekan saya Biasa Andromeda. Bung Andromeda. bersama kami di podcast ini dia. Jadi kita malam ini bincang-bincang ringan. Ringan aja, jangan berat-berat. Tunggu loh, ini apa nih? Malam apa nih? Oh, Ini malam Jumat, Bro. Kalau Jumatnya ada dua apa namanya kalau mikir suges atau apa tuh ya kan? Wow. Satu kalau tak hantu, yang lainnya satu lagi abang pas. Aku pilih yang kedua. Apa pilih yang mana? Pilih yang kedua ya. Oh, yang kedua. Yang kedua tuh pasti malam wajib ya. Oke. Jadi menurut abang yang enak kita omongin malam ini yang satu atau yang dua? Kalau yang dua tuh parah. Kita berbicara 15 menit, mungkin kawan-kawan sudah undur diri. Berarti kita sepakat ya malam ini kita membicarakan malam Jumat, berarti horor ya. Horor. Aduh, merinding kan kalau Ini- ngomongin horor. Ini kalau horor kita ini kebetulan kalau horor ini dari berita yang lagi viral sekarang Lagi ini. trending lah. Lagi trending lah. Itu film horor yang berjudul apa? KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari itu saat ini betul-betul seperti bombastis. Sejak ditayangkan di seluruh Indonesia itu pada Sabtu 30 April 2022 tadi itu sampai Senin pagi tadi lah ya. Itu jumlah orang yang menonton film KKN Desa Penari itu mencapai 3 juta lebih. Fantastis. Capaian yang fantastis tuh untuk Itu yang saya film baca lokal. ya. Nah, Untuk saya film baca lokal. 3 juta lebih, 3 juta 13.000 sekian lah pokoknya. Itu jumlah penonton dia. KKN Yang bukan gitu. korupsi nepotisme bukan. Makanya dari awal saya mikirnya arah-arah ke situ kan. Rupanya ini sesama horor Iya. juga. KKN horor, film ini pun horor juga kan. Ini sesama horor ini. Oh, iya, gitu. KKN di Desa Penari itu. Kemudian yang saya tahu kalau kisah dari film horor ini sebenarnya diambil dari cerita dengan judul yang sama juga. Kisah nyata. Itu kita tak tahu nyata atau tidak. Yang jelas itu sempat viral pada tahun 2019 lalu. Oh, 3 juta ya. 3 juta penonton. 3 juta penonton. Capaian luar biasa kan. Artinya dalam keadaan industri film Bangkit. kita yang Setelah belum pandemi. terlalu ini, apalagi tadi pun sempat dihentam juga sama pandemi Covid-19, kurang lebih 2 tahun segala aktivitas pun kita dibatasi. Dengan adanya angka 3 juta penonton itu saya rasa luar biasa. Timbul satu pertanyaan, kenapa bisa sampai angka jutaan? Berarti orang kita lah suka nonton film horor. Suka nonton ini apa saya bilang. Itu ada dua opsi kalau dari Apa penilaian kawan. Siap. Pertama mungkin filmnya memang menarik gitu kan. Akan ada di latar belakangnya oleh kisah nyata mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Yang kedua menurut kawan mungkin kita udah terlalu haus sama film kan, dulu kan tutup waktu pandemi kan. Ini kan baru open lagi kan gitu. Itu bisa jadi Mungkin lah. Pemeran-pemerannya mungkin bisa jadi kan. Tapi di antara kita bertiga ada yang sudah nonton belum kan gitu. Saya kalau nonton saya langsung. Spoiler pula kalau kita check up. Paling gitu aja. Ayo untuk spoiler ya. Dengan mungkin pengaruh ini juga lah, sebelum launching film ini saya rasa kan terlalu banyak informasi atau cuplikan-cuplikan Betul. atau yang seperti itulah yang dilemparkan ke media sosial segala macam. Tapi saya meyakini salah satu minat ini kan ada peminat tersendiri film horor itu. Pasar-pasarnya lah. Pasar-pasar. Film horor. Seperti apa? Oh, waktu kalau yang film barat apa? 13 apa? Oh, 13 Friday. Iya, 13 13 Friday. Itu zaman TVRI itu zaman kecil. Itu legend itu. Oh, saya kalau nengok itu pokoknya 13 Nah, Ya. nonton berani, sudah tuh kencing mikir-mikir kan.
Mana zaman dulu pakai pelita lagi ya kan? Ya artinya itu memang film-film horor itu setidaknya itu memancing adrenalin kita. Jadi adrenalin itu tidak hanya dalam bentuk aktivitas seperti olahraga ekstrim atau segala macam, tapi masalah hantu-hantu ini memang itu mengundang adrenalin ya. Okay. Adrenalin zaman kali Adrenalin takut mungkin ya. Macam kita makan rujak. Orang makan rujak itu pedas-pedas juga, tapi Tetap juga dimakan ya kan? nah, suatu tetap lah. Oke, ini film KKN Desa Penari ini kalau tak salah itu dibintangi oleh Adinda Thomas, Kelvin Jeremy, kemudian ada juga Tisa Dian. Diani ya betul. Tisa Diani. Pokoknya kalau salah minta maaf aja ya. Pokoknya itulah nama dia pikir. Tapi kita pun perlu tahu juga kalau sebenarnya kalau Indonesia ini yang namanya film horor itu bukan hal yang baru. Ya. Bahkan yang kita tahu itu tahun 1918 kalau nggak salah. itu pernah diproduksi film Lea Belum lihat. Oh, itu. Artinya Indonesia tidak ketinggalan kalau terhadap genre-genre yang sifatnya horor, dan mungkin pun alam kita pun kayaknya mendukung ya. Masa depan kan? Tapi kalau alam bawah kalau cerita tentang horor kayaknya gitu memang kayaknya ranah horornya Indonesia. Bro. Zaman-zaman tengok cerita tentang Belanda itu kan banyak tuh yang mati apa kan dijadikan film horor ya kan. Bisa jadi kalau ini gedung bekas Belanda kan, background atau apa kan. Nah, ini sudah berbicara masalah negara Belanda atau kita juga berbicara masalah negara luar Indonesia. Sebenarnya kalau kita kan melihat, kadang ada juga ada bentuk anekdot orang cakap, ada perbedaan hantu Indonesia sama hantu luar negeri. tapi kayaknya memang beda bang. Ya kan? Kalau apa perbedaan hantu Indonesia itu dengan hantu luar negeri? Coba. Kalau saya lebih dari tampilan dari kostumnya lah keren, rasanya keren tuh luar gitu bang. Macam Count Dracula pakai jas, pakai apa? Oh, berarti gini ya. Berarti kalau hantu Indonesia itu hantunya menakutkan ya? Dibilang menakutkan cuman ya mungkin lebih alami bang kalau saya bilang Indonesia dari kecil gitu nih. Lebih alami atau misalnya itu tidak memerlukan modal yang besar. Betul. Dengan kain putih gitu. Tidak perlu make up gitu. Dengan rambut yang gimana gitu kan. Oke, kita akan doktrin kalau hantu si A gini kostumnya. Betul. Dari kecil mungkin tak tahu. Kalau hantu luar negeri kan macam Dracula kan pakai jas, slow kata sama selfie Dracula kan gigi dua sih. Itu pasti bertaring kalau Dracula ya. Kalau film vampir itu film horor tapi film komedi ya, film vampir begitu zaman kecil dulu. Itu kan vampir ini bro, itu yang film-film Cina-Cina itu kan sering kan, yang ada Jackie Chan. Itu tuh bang. Itu film komedi dan film horor maksudnya. Itu kita tengok apakah itu genre-nya mungkin komedi horor. Mungkin gitu. Itu dari segi pakaian ya. Kemudian dari segi penampakan atau tempat-tempat tinggal pun berbeda ya. Kalau hantu luar negeri kan kastil. Di gedung bagus lah di pokok. Kalau kita simpelnya ya di pokok aja. Ini bukan mengecilkan. Bukan mengecilkan. Nah, bukan. Tapi juga balik. Yang sering kita lihat kan begitu. Pokok, misalnya tuh kalau kuburan tuh kan identik sama itu ya. Kemudian dari segi fisik pun gitu juga ya. Sama Indonesia kalau cerita horor kan pasti tentang kuburan bang. Kalau di film barat kan jarang juga kita ada yang kalau horor tuh biasanya di rumah atau apa kan. Kalau film Indonesia kan lebih banyak ke kuburan kan yang ini kan horor. Apa kuburan itu tempat hantu? Itu agak berat sih bagus. Yang lain aja. Ya kita lihat. Kemudian kalau untuk pengalaman pribadi ini karena sudah terlanjur berbicara horor. Alang pasti banyak nih. Ya karena memang Alang yang paling tua di sini gitu. Jadi harusnya udah lebih banyak pengalaman. Nah, kira-kira ada tak pengalaman pribadi terkait masalah horor atau macam mana gitu? Mungkin kalau horor kayaknya ya lebih ada pengalaman nih kayaknya bang. Apa tuh? Karena rumah awak kan banyak pokok besar gitu. Ya kan? Alhamdulillah lah selama balik malam nih tak pernah pula lah. Oh mungkin balik malam ini mungkin kan? Jangan lah bro. Ayo, ciao. Kalau apa perbedaan hantu Indonesia itu dengan hantu luar negeri? Coba. Kalau saya lebih dari tampilan dari kostumnya lah keren, rasanya keren tuh luar gitu bang. Macam Count Dracula pakai jas, pakai apa? Oh, berarti gini ya. Berarti kalau hantu Indonesia itu hantunya menakutkan ya. Dibilang menakutkan cuman ya mungkin lebih alami bang kalau saya bilang doktrin dari kecil gitu nih. Lebih alami atau misalnya itu
tidak memerlukan modal yang besar. Betul. Dengan kain putih, tidak perlu make up gitu, dengan rambut yang gimana gitu kan. Oke, kita akan doktrin kalau hantu si A gini kostumnya. Betul. Saya kecil mungkin tak tahu. Kalau waktu luar negeri kan macam Dracula kan pakai jas, slow kata sama selfie Dracula kan gigi dua sih. Itu pasti betaring kalau Dracula ya. Kalau film vampir itu film horor atau film komedi ya, film vampir begitu zaman kecil dulu. Itu kan vampir ini bro, itu yang film-film vampir. Cina-Cina itu kan sering kan, yang ada Jackie Chan. Itu tuh bang. Itu film komedi atau film horor maksudnya? Itu kita tengok apakah gitu. Itu genre-nya mungkin komedi horor. Kayak gitu. Itu dari segi pakaian ya. Kemudian dari segi penampakan atau tempat-tempat tinggal pun berbeda ya. Kalau hantu luar negeri kan kastil. Wah, Kita gedung batu lah di pokok. Kalau kita simpel ya di pokok aja. Ini bukan mengecilkan. Bukan. Bukan mengecilkan. Nah, bukan. Kenapa juga lah balik? Yang sering kita lihat kan begitu. Pokok, misalnya tuh kalau kuburan tuh kan identik sama gitu ya. Kemudian dari segi fisik pun gitu juga ya. Kemudian kalau untuk pengalaman pribadi ini karena sudah terlanjur berbicara horor, Alam pasti banyak nih. Ya karena memang alam yang paling tua di sini gitu. Jadi seharusnya dia lebih banyak pengalaman. Nah, kira-kira ada tak pengalaman pribadi terkait masalah horor atau macam mana gitu? Mungkin kalau horor kayaknya ya lebih ada pengalaman nih kayaknya bang. Apa tuh? Karena rumah awak kan banyak pokok besar gitu ya. Ya kan dia. Alhamdulillah lah selama balik malam ini tak pernah pula lah. Oh mungkin balik malam ini mungkin ya. Jangan lah bro. Tahu. Nah, kemudian kita kan di Indonesia ini kalau berbicara masalah horor, masalah hantu, kita kan punya legend juga ya. Oh. Ya. Saya tak kenal ya. Apa? Siapa dia? Suzana. Itu ada lagu ya, Suzana. Betul. Memang kalau di Indonesia itu legend Suzana itu satu sosok yang betul-betul legend. Artinya dia diam aja orang sudah takut. Takut gitu. ya betul bang. Dari dia tuh mungkin senyum pun orang takut. Itu senyum deh. Sampai detik ini pun kan tak ada yang bisa menggantikan Suzana, Suzana ya. Nah, legend Indonesia. Kemarin sempat siapa yang meninggal juga almarhum Julia Perez. Julia Perez kan sempat mengikuti jejak-jejak Orang luar negeri pun selain Dracula kita kan kadang pernah dengar juga yang dari Jepang itu Hanako. Kemudian yang terakhir yang lagi epirannya gua palak lu. Oh, palak. Kepala. Hantu tuh. Artinya gua hantu lu, gua palak lu. Itu palak ya. Itu Conjuring ya. Ya kan Conjuring kan yang di si Pala kan. Itu kalau dibilang versi Conjuring yang tidak begitu menakutkan memang Pala. Pala Tapi tuh meme mungkin gara-gara dibuat meme. meme ini memang ngetop kali kan. Iya, bahkan saya tuh lebih awal mengetahui itu dari meme itu. Bukan dari filmnya ya. Tapi kalau kita untuk diurutkan nama-nama hantu itu memang saya rasa kalau tamu-tamu buku itu tak muat. Jadi ini yang ini kalau salah kawan itu film Jepang nih. Film Jepang tuh yang menurut kawan paling menakutkan nih buat kawan. Itu film yang dia keluar dari Prigi kalau pernah nonton. Dia keluar dari Prigi. Abang udah nonton? Aslinya merinding kampret. Dia keluar dari Prigi bang, nyanyi kan kawan tuh nonton gini kan, nonton TV itu. Jadi dia keluar dari Prigi, dia keluar juga dari TV. Oh, itu tahu ini. Itu saya tak tahu. Coba coba. Iya, Kebetulan film putih kan. Film parodi dia ada tuh, film lucu-lucu. Oh iya, di parodi kan. Kadang memang hantu tuh banyak hilang marwahnya, dibuat parodi semua. Luar biasa. Yang paling kesian tuh, oke. Ya kemudian kita pun mengenal pada umumnya kalau kita bicara hantu tuh orang akan langsung ingatannya kuntilanak atau yang disebut Genderuwo, Suster ngesot, tapi makin ke belakang dulu macam-macam ada hantu ambulan lah, hantu ini, aneh. Kalau dulu kan saya tuh ada seperti apa kata orangnya parasit. Itu macam legenda ya. Parasit itu yang kita ketahui itu penebuk atau bukan? Bukan. Kalau penebuk ini dia tuh macam rampok itu. Dia tuh ambil anak kecil. Biasanya orang bangun-bangun. Kalau dulu kan kalau di pulau-pulau dekat daerah Batam itu legend itu penebuk. Oh, saya penebuk bukan hantu. Artinya dulu kalau Singapura itu membangun atau Malaysia itu membangun,
apalagi seputaran Johor segala macam, wah ini bakal ada penepuk nih. Artinya image tebang menari itu hati-hati anak kecil nanti akan dibuat penepuk, mau diambil kepalanya untuk ditanamkan Saya rasa konstruksi. itu hanya isu aja Itu lah. apa yang tidak tahu? Terus supaya orang jangan mendekati tempat kerja itu, malah isu-isu gitu mungkin ya. Tak tahu kerja itu jauh, makanya banyak kalau satu cerita tren itu cuma karena malam ini kita tuh membahas masalah hantu itu kita cancel dulu. Ada sesinya berikutnya nanti terkait ada. penepuk tadi. Nah, kemudian berbicara masalah hantu kita gini lah, kita randomnya lah, kita ambil masalah palasi lah. Palasi itu katanya hantu yang kepalanya bisa tanggal daripada badan membawa isi badan. Itu bahkan ada cerita. Palasi itu kalau dekat daerah Sumatera Barat itu palasi. Palasi ya. Sumatera Barat kan kalau tak salah kan itu. Kalau di Ada film nah, gitu. kalau di Sumatera itu aduh. Krik 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 krik. Oke, next. Oke, anggaplah kita sepakat kita membahas nama satunya palasi. Palasi. Jadi ada satu cerita itu waktu kecil kita sudah tertanam cerita itu ada dua suami istri. Jadi suami istri mereka hidup rukun. Suami istri cowok dan cewek nih kan bang? Memang waktu zaman itu anu tidak ada. Seperti yang viral itu belum ada. Oh gitu, oke. Ada sedikit. Oke, tit. Nanti kita daripada nanti komen nanti. itu sedikit. Jadi ceritanya adalah satu kampung. Kalau kampung itu dulu tuh kan karena itu perkebunan, mungkin jarak dari rumah ke rumah kan jauh. Jadi oleh suami istri ini dia tidak tahu istrinya ini sebenarnya palasi. Jadi cuma dia ini tahu cerita palasi itu tahu dari keluarganya pun dia tahu, cara-cara nganu ke palasi ini pun dia tahu. Palasi itu cewek, kebanyakan cewek ya. Jadi palasi ini maka itu kalau dulu orang mau melahirkan itu macam-macam, pandan berduri, Iya, betul. yang sifat-sifatnya duri Tajam, itu, tajam. Itu ditaruh di bawah ramal juga, apalagi di sini, jadi ditaruhlah di apa? Jadi bang, tunggu, aura di sini gimana bang? Abang kayak penerawang. Aura sini itu bisa-bisa ya. Tapi karena lihat mungkin muka Fikri, auranya itulah yang memancing aura. Aura jadi menakutkan ya. Makanya saya tuh agak nengok ke kiri kan kalau ke sini. Nah itu, oke kita lanjut lagi tadi. Jadi satu cerita itu kata zaman dulu itu kalau yang mau melahirkan itu mereka akan menyimpan itu palasi gitu, menyimpan yang sifatnya duri-duri tadi itu. Kemudian suami tadi itu dia tidak tahu ini istrinya memang palasi. Satu ketika itu karena dia ini kadang pergi ke laut segala macam, pulang pun tidak masalah. Dalam satu hari itu dia pulang, itu istrinya ini kepalanya sudah tak ada. Artinya mungkin kepalanya lagi terbang-terbang kan, cari mangsa segala macam. Disitulah mungkin pertarungan batinnya. Di satu sisi dia meyakini ini istrinya, di satu sisi dia meyakini ini bukan hal yang betul. Tapi entah macam mana akhirnya badan itu dibalikkan. Dibalikkan kayak mana? Jadi badan itu dibalikkan atau posisinya macam mana, kemudian di dalam ini kan kosong, kan di bawah. Itu katanya diisi kaca. Dikasih kaca? Nah, diisi kaca. Jadi istrinya pulang dari berburu darah, itu langsung masuk ke situ. Di situ menjadi mati. Oh mati. Tapi kalau Tapi zaman dulu gitu ya, palasi Bisa mati ya? mati lagi. Oh mungkin dia waktu itu kan jadi manusia lagi. pada dia itu memang manusia. Tapi apakah kita tidak tahu ini apakah orang yang menuntut? Maka itu ada satu saya pun sempat dulu dinasihati oleh salah satu orang tua Sepuh-sepuh gitu. Nah, kalau awak mau menuntut ilmu, dibilang ada satu perkataan, apapun ilmu itu kalau ada bahasa itu jangan dituntut. Kenapa saya bilang? Itu nanti larinya ke polong. Kalau kami namanya polong. Polong. Apa tuh polong? Palasi tadi. Oh. Nah, kalau bahasa kami Surang itu namanya polong. Polong itu bukannya lubang, bolong. Itu bolong, bro. Itu polong. Ini P. Ini P. P. Jadi ada satu. Jadi apapun ilmu yang kita tuntut itu, dia bilang asal yang ada kata-kata itu, tuntutlah. Tapi kalau soal kata-kata itu nanti akan jadinya ke situ. Ada lagi versi lain, itu sebenarnya bukan ilmu polong, tetapi orangnya mengambil ilmu untuk kekuatan. Kebal. Apakah kekuatan itu untuk bekerja tahan atau mungkin terhadap Kekuatan menghadapi kenyataan. itu yang berat tuh.
Tapi akhirnya barang itu nanti lari ke situ. Itu katanya. Ya, ini Tapi sekedar kalau kata. untuk pengalaman pribadi, Itu dia. Ini agak seru nih, ini penonton lihat sebetulnya agak seru nih. Ini alam di laut sekalian berpuisi, dia juga jago mendongeng. Bercerita, Ah. urban legend. jadi waktu itu masih belia, masih imut-imutnya gitu. Imut-imut. Jadi Oh pernah imut abang di rumah? Oke, boleh. Jadi kalau kumis ini masih belum gini-gini, belum jago ini tak ada. Belum, C lah gitu. C, ya. Artinya itu masih SMP. Nanti foto Alang ada ditampilkan di sini. Foto yang imut dia bilang tuh. Jadi kebetulan SMP itu di kampung, waktu itu ikut KKN. Jadi waktu SMP itu Di mana ya? kan suka di seberang. Kota Mandel bukan? Mandel. Jadi hari itu kan sering kadang sukanya kadang main di rumah kawan, Oh. kadang kami sering tidur rumah kawan segala macam. Jadi siang itu tidur berdua sama kawan itu rupanya kan sibuk bangunkan. Kalau saya ini kan kalau sudah tidur itu ya udah mungkin bom atom aja mungkin bang segala macam mungkin baru bangun. Tapi kalau cuma masih gini kan kadang tak bangun. Tak bangun ya. Jadi saya bangun. Saya bangun kalau dia bilang awak ini sampai hati gitu. Apa sih bilang? Saya kejutkan awak dari tadi segala macam pakai tendang-tendang pun awak tak bangun, Mbak. Ya udah. Jadi saya bilang, memang kenapa kan? Memang sebelumnya ini dia ini mengeluhkan demam gitu. Oh. Saya dicekik orang, cekik siapa? Cekik sama polong. Sumpah kata bilang, cekik sama polong. Itulah minta bantu sama awak. Jadi kemudian kita tuh ada juga mendengar informasi katanya selain anak kecil itu yang parasi ada sifatnya polong ini pun mereka akan mengganggu itu yang pertama lemah maya, kemudian Lemah semangat ya. kemudian orang yang mungkin kondisinya lagi belum fit, demam segala macam. Oh. Nah, kalau orang baru melahirkan atau anak kecil tuh itu memang artinya itu kan darah. Dia kejar ini darah. Itu apakah cerita itu sebenarnya kenyataan yang ada atau itu muncul sebagai sesuatu informasi yang cuma sekedar saja. Tapi yang saya tahu kalau orang-orang tua dulu mereka kan berbicara itu jangan bohong. Bukan seperti kita zaman sekarang lah. Ya. Orang dulu kan ada istilahnya ngomongnya satu. Artinya mungkin bisa saja cerita ini kan munculnya kadang dari kejadian. Baru muncul itu cerita. Makanya cerita apapun kadang itu mungkin kemungkinan besar itu kemungkinan itu memang berdasarkan daripada kejadian yang ada. Dari kejadian yang ada timbullah cerita, kemudian turun temurun segala macam. Nah, sama juga dengan yang tapi yang kalau saya ceritakan tadi itu memang kejadian ngalami sendiri. Tak tahulah kalau kawan dia bohong kan. Atau mungkin sekarang lah bisa diutarakan sebagai apa? Secara medis mungkin ada kalau kejadian kayak gitu mungkin ada lagi lemah atau mungkin saat nafas atau apa. Mungkin kan zaman dulu belum ada ilmu pengetahuan sedetail itu mungkin kan jadi tak bisa dijabarkan, jadi bilanglah horor atau apa. Kalau hal-hal kasat mata dengan medis macam mana ya? Seperti sisi mata uang juga kan? Dalam film Conjuring itu juga ada juga yang Ghostbuster dia kan dicari dia kan dari suara atau apa kan gitu, dari auranya. Bisa jadi. Tapi itu mungkin hanya bumbu-bumbu aja biar tambah seru film itu kan. Ya intinya kita meyakini ada dunia lain, kita meyakini karena tidak hanya kita sebagai manusia saja yang memang mendiami bumi Allah ini. Waduh mbak ini puasa pula tinggi. Ini bang. Sembayang jarang. Kaki lu aduh kacau nih. Kacau lah. Oke, bagi teman-teman yang mungkin lagi melihat tayangan kami, ya kita malam ini memang bercerita tentang yang horor. agak horor. Horor ya. Bisa saja dalam pembicaraan kami tadi itu ada sesuatu yang silang atau salah. Ya, minta diwakil juga. Sama juga dengan sifat hantu itu. Antara jelas sama tidak. Tapi selama abang jadi wartawan pernah liputan tentang hantu, tentang horor? Kalau itu belum pernah. Tapi ada kawan kita, itu Bang Acil itu pernah itu naikkan berita hantu itu luar biasa pure. Cerita rakyat atau apa? Bukan. Rupanya itu bukan hantu betulan, tapi hantu untuk melakukan orang. Jadi dibuat berita, rupanya itu memang pembacanya
Ada ya? Jadi sebenarnya kalau untuk Konsumennya ada lah ya. Nah, Berita, ya. pangsa penonton tadi itu, jadi jangan takut kalau mau buat konten hantu. Enggak, makanya media cerita buku majalah misteri, majalah misteri. Itu majalah misteri itu termasuk legend juga. Iya. Anak-anak sekarang ini mana tahu majalah misteri. Ada. Dari jual jimat ada sama saya. Jual jimat, ya jimat pemikat apa gitu, memikat apa lah. Dan itu banting-banting harga. Aduh. Memang banyak kalau cerita-cerita urban legend tentang horor mungkin banyak di Indonesia, banyak di tiap daerah mungkin ada sendiri. Jadi tiap daerah itu mereka punya mitos sendiri, punya legend sendiri, dan mungkin punya juga nama-nama hantu tersendiri. Tapi satu kata buat almarhum Suzana apa yang paling legend di kuping abang lah kalau cerita. Dan sate apa? Beli sate apa jual? Kalau masalah sate itu memang lekannya di situ lah ya. Bang satenya bang. Bang satenya bang ya kan. 100, berapa sih? 100 tuh ya? 100 kan? 100 tuh. Belakang ada bolong ya kan? Itu judulnya kita apa? Sundal bolong ya atau apa? Sundal bolong. Sundal bolong. Kalau kami salah boleh komen ya kan? Bla. Abang pernah tak ini entah mitos atau apa abang dengar hantu tuh membunuh orang gitu. Yang nyata ya, jadi bukan cerita dalam film atau apa. Hantu membunuh gitu. Jadi orang tuh mati tadi cekik hantu atau apa gitu. Pernah tak dengar? Kalau kawan saya pribadi tak pernah. Mungkin kalau hampir ada lah ya, hampir. Apakah Hampir, itu karena ketakutan? Oh, iya. Mau kendaraan jadi. Nah, kita tidak tahu juga ini. Memang kalau hal-hal yang aneh itu yang sulit dicerna atau dibuat rumusnya, memang kita tuh susah untuk merumuskan itu. Tetapi kita pun mengalami hal itu ada itu. Ya gitu, kalau awal jadi wartawan itu nggak mungkin buat berita seorang pria atau wanita mati atau meninggal. Hantu. Nah, cekik Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung obrolan malam ini terkait masalah hantu. Jangan lupa saksikan kami di konten-konten berikutnya di channel Ini Dia bersama saya Alang di Laut, dan saya adalah Fikri, rekan saya Andromeda. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, salam.